Materialis ini film yang rilis di tahun 2025, ditulis dan disutradarai oleh Celine Song, di mana gue tuh selalu suka ya kalau sutradara dan penulis tuh ngerangkep jadi satu karena harusnya mereka paling tahu apa yang mau disampaikan kepada penonton. Sebelum nonton, gue suka dengan Past Lives, salah satu film yang masih nempel di gue ya sampai sekarang. Namun untuk film ini, dari sisi ekspektasi, bisa dibilang rendah. Mungkin alasan gue nonton karena ada Celine Song ya. Sedangkan secara plot, tentang matchmaker yang dihadapkan dengan pilihan antara kemapanan atau kenyamanan dari sisi cinta. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler ya. Dan setelah selesai nonton, opening yang ada di awal film ini itu kayak nunjukin kalau sejak dulu sama seperti sekarang, dimana sebagai manusia ada hal yang emang nggak pernah berubah ya. Dan hal ini tuh didasari oleh cinta dan companionship. Semuanya tercermin dalam perjalanannya Lucy sebagai matchmaker yang menurut gue cukup efektif dalam pekerjaannya, di mana ini tuh bisnis yang sangat menguntungkan ya, sangat subjektif dan buat gue sih agak sedikit abu-abu untuk ngelihat keberhasilannya gitu. Mungkin kebanyakan orang akan mengukur dari sisi kalau udah sampai ke titik menikah berarti udah berhasil nih si Lucy-nya. Tapi apakah itu benchmarknya? Gue yakin tiap orang kan beda-beda gitu tentunya. Dan di sini kita ngelihat betapa sulitnya ya untuk mencari seseorang yang cocok gitu. Terutama untuk yang berada di atas 30-an. Bahkan untuk mencari pasangan yang realistis aja itu nggak mudah. Dimana ini menjadi salah satu masalah di kliennya Lucy di sepanjang film gitu. Jadi kayak semacam subplot untuk ngambil point of view pekerjaannya si Lucy ini. Sedangkan aspek percintaannya Lucy, dia tuh dihadapkan dengan mantan pacarnya yang bernama John. Bisa dibilang broke ya, atau minim uang, tapi si Lucy tuh nyaman banget dengan dia kalau di luar hal materi. Sedangkan satu sisi lagi ada Harry yang merupakan kebalikannya dari John dengan materi yang sangat berlimpah. Sehingga ini tuh yang jadi menimbulkan konflik internal ya dari sisinya Lucy yang merupakan masalah utama dari film ini juga gitu. Selain itu ada kayak semacam kejadian di pekerjaannya yang ngebuat dia jadi kayak mempertanyakan kredibilitasnya ya, dan hal ini tuh jadi kayak ngelebar ke dalam kehidupannya dia juga. Namun secara cerita ini ngebawa tanda tanya klasik antara cinta atau uang ya. Bukan berarti nggak bisa dapat dua-duanya, cuma biasanya akan lebih dominan ke satu titik aja. Jadi tema yang dibawa bisa dibilang simple dengan kemasan modern dan jadilah film ini. Dimana semuanya disajikan dengan dialog yang menurut gue brilian. Seperti banyak hal yang sering ada di kepala gue ya selama ini itu muncul di percakapan karakter-karakter yang ada di sini gitu. Namun semuanya dibawain secara realistis dan ini jadi poin plus dari film ini. Sedangkan secara pacing ini bagus banget. Nggak berasa semua transisi, entah itu dialog, flashback, dan setting itu nyaman banget untuk dilihat. Sinematografinya juga oke. Ada satu scene pas di bar di mana dalam satu frame tuh ada dua fokus ya. Satu lagi ngobrol antara Lucy dengan John, di mana pembicaraan mereka tuh yang jadi audio utama pada saat itu. Dan satu lagi ada Harry yang lagi duduk di meja lain gitu, tapi dikasih lighting dan meja lainnya tuh dibuat agak gelap ya sebagai penanda aja. Itu juga simple tapi efektif karena pada saat itu, pada saat frame itu gue lagi nyari Harry-nya juga gitu. Soalnya scene sebelumnya mereka tuh lagi bertiga ya. Dan yang gue suka dari film ini ada di sisi mereka tuh ngebawain topik yang klise tapi dari sisi yang realistis gitu. Ditambah dialognya tuh bagus banget, terutama yang ada di akhir-akhir ya.
Dan yang gak gue suka dari film ini, gue lupa sih. Harusnya ada ya, cuma gue gak bisa ingat aja, mungkin hal-hal minor kali ya. So, Materialis, salah satu film terbaik versi gue dari tahun 2025. Tema yang dibawa juga timeless, entah kenapa gue sih kena ya pas nonton. Wajib sih untuk ditonton, sekalipun buat yang gak suka dengan film drama, tapi menurut gue ini tuh dibawain dengan sangat nyaman. Dan Silent Song juga bakal jadi sutradara yang masuk ke watchlist gue ya dari sekarang. Sama seperti Sofia Coppola, Alexander Payne, Noah Baumbach, dan lainnya. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.